Alright, welcome to Ngadu Bacot. Oke, kali ini kita disponsori oleh Edge. Ya, mana Edge? Sama Kon Puding. Yes. Kon. Dah. Kunci. Main apa kita hari ini? Main apa? Pokoknya, hari ini itu kita episode-nya spesial untuk Erwin. Oh gitu. Waduh, Iya. apa tuh? Iya, karena Apaan tuh? temanya adalah klien yang konsul dengan lain. Emang ada Win? Wow. Waduh. Enggak. Sebenarnya itu bukan case-nya gua, tapi case-nya banyak orang sebenarnya. Oke. Jadi itu lu pasti pernah lah, let's say lu punya klien, dia itu masih baru, penasarannya banyak lah. Iya, betul. Dia nanya-nanya terus, ya, I mean itu bagus. Seru loh. Ya, tapi problemnya adalah let's say dia latihan di mana atau ketemu temen yang sehobi baru juga, baru explore. Terus dia kayak, lu coba deh ngobrol ke coach ini, atau mungkin dia ketemu coach baru yang lain gitu di tempat dia latihan sendiri. DM Karena let's say biasanya, client online. DM-an. Ya, biasa antara DM-an Nah. atau disamperin, kayaknya lu butuhnya gini. Dan pas balik lagi ke lu atau pas lagi review klien online, tiba-tiba mereka itu ada sakit lah, apa gak enak, atau gerakannya jelek dan gak bisa ngerasain ini itu, Nah. progres bebannya ngaco. Nah, sering banget tuh kejadian. Jadi nggak cuma gua doang gitu. Benar. Apa namanya, on behalf of every coach lah. Yes, Gitu. Jadi akan selalu ada Iya. gitu. Nah, sebelum masuk ke gua yang nanti bakal pasti panjang banget, coba kita ke Yuda. biar dia bacot nggak sih? Jadi langsung nyanyi Ojo dibandingke. Jadi biasanya kalau klien-klien gue yang kayak gitu, biasanya mereka itu lebih ke nonton video di Instagram. Kayak sebut. Tapi itu Tapi itu, gue gak sebut tapi itu. Jadi ya kadang-kadang pas lagi gitu juga. Udah 2 episode sama 3 episode. Untuk kamu aja. Saya masalah dengan setup segala macam, karena sebenarnya setupnya itu benar, tapi kadang-kadang eksekusinya aja yang sedikit kurang tepat. Nah, problemnya adalah ketika beberapa klien gue ini yang suka nonton video, terus mereka coba malah nggak berasa di targeting muscles-nya, tapi jadi compensate ke tempat lain. Untungnya mas. Pinter nyapunya. Oke. Apalagi. Nah, terus kalau misalnya beberapa klien gue yang cross sports, misalnya dia latihan online sama gue, tapi dia juga melakukan exercise weightlifting yang lainnya. Kita nggak sama gue, minta benerin sama gue. Itu sering terjadi di kota-kota besar. Itu dia. Kebetulan. Jadi biasanya yang kayak gitu, ketika mereka konsultasi atau mereka mencoba latihan dengan ini, coachnya nggak ngerti gimana cara si klien gue ini bekerja. Di push lah sampai problem. Kalau ada problem lari ke gue, jadi pusing lagi kan. Bisa tapi mati. Bisa tapi mati. So basically menurut gua, untuk lu orang yang klien-klien gua atau klien-klien coach lain yang emang lu udah tahu nih sebenarnya lu punya batas tuh segimana, dan lu coba analisis dulu badan lu tuh bisa nggak sih untuk ngelakuin gerakan itu. Kalau nggak bisa, nggak usah dipaksa. Buat apaan? Rewardnya nggak setinggi resikonya, cuy. Betul. Menyambung soal coach yang kurang paham lah. Maksud gua, oke, itu sangat gak logis kalau lu menuntut untuk semua coach di semua jenis field, semua jenis olahraga untuk bisa jago. Tapi at least lu tolong, lu bisa lah bantu klien lu untuk ngerem. Kalau lu lihat dia ngerjain apapun gak nyaman, ya udah jangan dipaksa, lu regress kayak ya sekedar kurangin jumlah repetisi atau jumlah setnya atau jumlah waktunya, itu juga membantu banget biar kliennya nggak mati. Toh kan lu mau balik lagi biar klien lu kan dapat duit toh. Masa lu bunuh klien lu biar dia nggak balik, terus nama lu jelek gimana sih gitu loh. Aduh. Itu sih biasanya kayak gitu loh. Cuman ada aja yang bisa-bisa aja yang kayak let's say kliennya dibunuh kayak gitu. Tapi ya dengan ditutupi dengan rasa pertemanan yang kuat, atau enggak bisa juga ditutupi dengan moral support yang kuat. Misalkan let's say klien lu udah sakit banget sampai nangis, terus akhirnya ya udah deh nggak apa-apa, gue ajak lu jalan atau apa, atau enggak gue ajak lu sleep call deh sekalian deh gitu. Nah itu mungkin beda kasus ya, cuman ada aja coach yang menutupi seperti itu caranya. Jadi approach itu gue nggak bisa mempermasalahkan karena itu preferensi dan who knows lah tujuan lu kayak gitu. Tapi paling utama adalah tolong dengan sangat ini dari dua pihak sih sebenarnya. Dari kliennya lu tinggal bilang, gue latihan sama coach ini loh, dan kata coach gue ini, gue ada titipan bahwa gue nggak bisa A, B, C, D, E, atau mungkin gue harus lebih ngerem. Dan lu yang ngehandle kliennya orang lain, lu juga harus bisa considerate lah.
Oke, lu bisa 2 titik nih, lu bisa ngerem langsung aja, atau lu bisa juga kontak coachnya. Langsung, Kira-kira apa ya, yang bisa ya, gue bantu? benar-benar. Lah, lu kan dapat relasi, dapat network, belum lagi lu bisa ada kesempatan ngajar bareng coach-coach itu, Ya. bisa juga dapat peluang bisnis lain, banyak banget Benar, gitu benar. loh. Kalau lu Setuju, merasa lu setuju. yang paling nomor 1 dan lu nggak butuh konsul, nanya ke coach lain dan lain-lain, ya kita lihatlah sampai sejauh mana karir lu. Udah gitu aja sih dari Pergi gua. aja. Kalau menurut gua mungkin ya kemungkinan ya mungkin ada rasa ketidakpercayaan. Iya, betul. Benar. Mungkin ya. Padahal kan yang namanya coach kita tadi mau memberikan yang terbaik, apalagi contoh back squat aja deh. Banyak kan preference-nya. Ada yang harus beginilah, Betul. ada yang ke belakang lah, ada yang ke depan lah, segala macam, Ada yang kaki nggak boleh nggak back kebuka. squat dulu lah. Nah, menurut gua kalau misalnya coach itu udah pengen banget yang terbaik buat kliennya, pasti dibikin setup yang paling enak. Yes. Dari kondisi badannya, Yes. dari assessmentnya kayak gimana. Yes. Belum tentu coach yang baru yang dia tanyain, emang udah assess lu? Emang ngerti assessment tuh apa? Nah, Betul. Gue juga pernah dapat Benar. bukan sampahan lah ya, ibaratnya dia pindahan dari coach yang ternama, dikenal dengan si paling expert dalam semua bidang lah. Gue asumsi sudah di assess dong. Pas gue tanya ke kliennya, oke, baru awal-awal nih keluhan lu apa? Numpuk A, B, C, D, E, bla 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 bla. Terus gue tanya follow up-nya, yang ada rest time, dikasih rest aja seminggu 2 minggu, bed rest mungkin sekalian kalau Rest lagi. butuh, and then bahkan belum. Atau mungkin sekedar ganti gerakan total gitu loh. Terus pas gue tanya lagi, ternyata ini root dari permasalahannya, gak pernah di-assess. Padahal gue tahu image yang orang yang dia maksud ini adalah orang yang ngerti banget soal hal yang kita belajarin sekarang atau kita pahamin sekarang lah. Oke. Gitu. Cukup surprising lah. Jadi emang seorang coach itu dituntut untuk belajar, tapi tidak lupa dituntut juga untuk mengaplikasikan ilmunya juga, gitu loh. Tapi kalau lu bilang, ya terus kalau misalkan gue baru belajar terus gue apply ilmunya ke klien gue, jatuhnya klien gue tipu jadi kelinci percobaan dong. Nah masalahnya kalau lu nggak pernah kayak gitu, terus lu kapan bisa apply ilmu lu itu loh? Masa ini bukan menipu dan enggak, lu tinggal bilang ke klien lu, coy gue baru belajar hal baru nih, lu Ya, mau cobain nggak? yes. Lah kan klien lu juga seneng itu Justru karena lu kan belajar. tahu dong. Menurut gue ya, kalau kita sebagai coach dan bilang kayak gue lagi belajar ilmu baru nih dan gue mau menerapkan ke lu. Nanti kalau emang ternyata ada salah akan gue ganti. Kita sedikit trial dan error akan jadi setidaknya Benar. kedepannya jadi lebih baik. Menurut gue klien akan lebih seneng lagi. Gue tahu nih, ini jurusannya begini. Ada siapa tuh? Ada siapa tuh? Gak kalau boleh tahu tahu? gue ngasah begitu. Wah. Nah, jadi garis besarnya adalah selain itu juga membantu lu secara praktek, lu skill lu jadi meningkat Yes. karena lu ada ruangan untuk bereksperimen. Tapi at the same time, secara nggak langsung itu lu juga membantu bisnis lu sendiri gitu loh. Yeah. Lu memberikan klien lu perspektif yang lebih tinggi terhadap lu. Kayak oh ternyata coach gue mau belajar ya. Udah deh kalau Yeah, kayak gitu yeah. gue refer aja deh teman gue yang coach agak belajar ke lu aja sekalian. Yeah. Secara karir itu bagus loh. Betul. Maksudnya oke, ada klien yang menganggap wah kalau coach gue bertanya atau nggak tahu berarti dia nggak perfect dan nggak layak ngajar. Yeah. Itu ada marketnya sendiri bro, tapi percayalah orang yang terdidik, orang yang teredukasi, yang sebagai klien kita, mereka kan lebih pilih opsi yang pertama di mana lu itu mengakui kalau lu nggak bisa dan lu belajar dan akhirnya Betul, bisa. betul. Seperti itu. Jadi tinggal pilih market lu mau pilih market yang mau coachnya perfect tapi bayarnya murah, atau mau Betul. coachnya yang belajar tapi sustainable dan mampu keluar Yes. banyak buat lu. Yes. Gitu sih. Setuju, Ya rate itu tergantung masing-masing lah ya. Betul. Paling itu sih. Betul. Ada lagi? Itu aja sih menurut gue juga. Udah ya cukup ngebacotnya ya. Conclude Aman lah ya? semua. Udah. Sampai bertemu lagi di ngadu bacot selanjutnya. Ciao. Ciao.